Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur saat ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kalau saya dan saudara hari ini boleh ada, sehat, diberi kekuatan, itu semua karena Tuhan mencintai saya dan saudara. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Jadikan ini momen di mana kami mengingat bahwa Tuhan, Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan tempat yang indah buat kami, sehingga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dari surga buat kami, agar kami boleh hidup berkenan, kami hidup taat, kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, oh, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus menjamah kami, memberiku kekuatan dan penghiburan, memberiku kemenangan. Engkau yang sanggup Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menjamah kami, hadirat-Mu yang memberiku kekuatan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji. Hanya Engkau yang satu-satunya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah Roh Kudus, jamah hati kami, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus untuk mengingatkan kami, menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak merasa sendiri karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami akan dikuatkan oleh perkataan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu adalah jalan kebenaran, dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kalau saya dan saudara masih ada hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita karena diri kita ini banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan. Tapi kita bersyukur saudara, ketika kita lemah, kita tak berdaya, itu justru kuasa Tuhan bekerja. Hari ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan buat saya dan saudara untuk menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Judul firman Tuhan adalah menghadapi masalah bersama Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini harusnya menjadi kekuatan buat saya dan saudara yang tengah mengalami hal-hal yang mungkin sulit untuk dipahami dan mungkin bertanya-tanya mengapa harus terjadi pada diri saya, atau mengapa ini belum selesai. Tetapi di sini firman Tuhan menguatkan di Mazmur 46 ayat 2 bahwa ketika datang kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah pembela kita, walaupun manusia tidak membela kita, mengucilkan kita, menghindar kita. Tetapi ingat, kita punya pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah. Itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara, bukan cuma Tuhan kasih perlindungan, tetapi ketika engkau menghadapi kesesakan, ada kekuatan ya, sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami problem, masalah dalam hidup, ya kalau saudara hari ini ya bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa melakukan pekerjaan dengan sehat, berarti apa saudara? Ada pertolongan Tuhan ya, dan itu sangat terbukti. Kita bersyukur dulu atas hidup kita, bagaimana Tuhan sudah begitu mencintai saya dan saudara sehingga Dia menjadi penolong, menjadi kekuatan di waktu kesesakan. Bersyukur saudara, dalam kesesakan saudara justru bertemu dengan Tuhan. Saudara justru dibantu oleh Tuhan ya. Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita pahami, kita mengerti, tetapi kalau kita mengingat kembali, kalau kita mengetahui bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, bersyukur karena Tuhan ada di dalam orang-orang yang mengalami ketidakmampuan ya, kesesakan, penderitaan. Saudara bersyukur bahwa Tuhan ada untuk menyatakan kuasanya buat saya dan saudara. Bahkan di ayat 5 Mazmur 50 ayat 15 bahwa ketika dalam kesesakan yang dipanggil siapa saudara? Orang tua atau teman,
atau anak, suami, istri ya. Kita semua ya di Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku. Kepadaku itu siapa saudara? Kepada Tuhan Yesus ya. Pada waktu kesesakan. Jangan bilang aduh mateng aku ya. Atau ini nasib sial aku ya. Tetapi coba kita rubah. Kita berseru kepada ya Tuhan Yesus ya. Dalam kesesakan ya, kalau kita mengingat akan Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bagaimana saudara bertumbuh imannya setiap hari ketika menghadapi kesulitan adalah mendengarkan firman Tuhan, membaca, bukan sekedar rutinitas. Oh ya, tiap pagi saya baca Alkitab, tetapi melakukan dan merenungkan itu yang terpenting agar saudara mengalami kesulitan, masalah, saudara tidak takut, tidak gentar, tetapi memiliki iman yang teguh. Karena apa? Karena di dalam kesesakan Tuhan sendiri yang bilang loh, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, Tuhan itu mau menyatakan kasih-Nya karena Dia mau saudara dan saya memuliakan namanya, mengabarkan berita Injil yang baik buat nama Tuhan Yesus saja. Untuk itu saudara, bagaimana kita bisa memandang masalah kita, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa Tuhan itu ada di dalam pergumulan kita. Di Kejadian 32 ayat 24 bahwa Yakub takut bertemu dengan saudaranya. Siapa saudara? Esau. Karena dia berpikir bahwa Esau akan membunuhnya, membalasnya ya. Pada waktu malam Yakub sedang sendirian. Dia kemudian diserang oleh seorang yang tidak kenal. Dan ini terjadi dalam hidup kita. Kita sedang dalam pergumulan dan ketakutan ya. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Jangan merasa bahwa kita gak punya siapa-siapa. Kita gak ada yang nemenin. Kita menghadapinya sendiri. Kebanyakan dari kita akhirnya bunuh diri. Kita ambil jalan pintas aja karena kita gak punya siapa-siapa. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri ya. Tuhan menyertai. Di Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin saudara. Artinya dimanapun, kapanpun, bahkan dalam situasi apapun ya, kita mau percaya bahwa Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang masalah dalam hidup adalah masalah itu akan merubah hidup kita. Ya, dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan, yaitu saudara mungkinnya yang tidak setia, yang menjadi setia, yang tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, yang tadinya tidak peduli dengan keluarga, akhirnya ada masalah jadi peduli dengan keluarga, yang tadinya tidak merawat diri dengan baik, diberikan sakit, akhirnya menyadari ya untuk merawat diri ya. Seperti juga dengan Yakub, dia bergumul dengan Tuhan ya, maka Yakub dirubahkan oleh Tuhan ya. Jika dia dulu ya melakukan hal yang tidak berkenan ya, namun sekarang dia mengandalkan Tuhan. Bahkan namanya bukan lagi Yakub, tapi apa saudara? Israel ya. Masalah dan tantangan akan mengubah hidup kita jika kita mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita karena kita nggak mampu. Orang kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri akan berpikir macam-macam. Nanti begini, nanti begitu, nanti saya tidak bisa begini dan begitu ya. Nah, saya mau men-sharingkan kehidupan saya bagaimana
Dalam hari-hari ini saya tuh bersyukur banget karena menghidupi Tuhan itu hasilnya luar biasa saudara, tetapi kadang tidak mudah dipahami ya saudara ya. Ketika kami mengalami hal-hal yang mungkin bagi logika itu sulit ya, ya terutama dalam ekonomi kami ya ya saudara ya. Jadi kami ini benar-benar mengandalkan Tuhan, kami tidak mengandalkan kedua orang tua kami dan siapapun, tapi kami mengandalkan Tuhan. Ketika pasangan suami istri pasti punya pemikiran yang sama. Kalau saya memang berpikirnya mengimani, percaya, tapi kalau suami saya bikinnya logika. Macam-macam yang dia pikirkan, nanti begini, nanti begitu, kalau nanti begini, jadi akhirnya jalan pintas yang diambil. Ya, menyerah dengan keadaannya. Tetapi di sini Tuhan itu justru mau menyatakan kuasanya buat saya dan suami saya. Tuhan itu mau mengubah ya, terutama suami saya untuk melihat bahwa Tuhan itu bekerja di luar logika. Ya bapak-bapak yang mungkin saat ini masih menggunakan logika, gak mungkin mah 5 roti dan 2 ekor ikan akan bisa kasih makan beribu-ribu orang. Ya, kalau kita melihat logika ya tidak akan bisa, tidak akan mampu, bahkan mungkin tidak akan ada jalan. Buntu, karena manusia itu selalu menciptakan film horor dalam pikirannya ya. Nah, mungkin saja bukan para suami atau para ibu-ibu yang selalu memakai logika gitu, gak mungkin gitu ya. Tetapi saudara, dalam menjalani rumah tangga, kalau saudara mau melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, buang jauh-jauh segala logika. Ganti dengan apa? Percaya. Walaupun belum melihat, kelihatannya kalau kita saya ngomong gini gampang ya saudara ya, kayaknya gampang ya, percaya walaupun melihat. Kalau sedang mengalami yang gak bisa melihat, tapi kalau orang yang belum mengalami pasti yang belum mengalami hal sulit pasti dia gampang aja ngomong. Tapi saat ini saya mengatakan kepada saudara, saya mengalaminya. Saya mengalami bahwa saya percaya ketika saya belum melihat. Memang sulit mengatur hati, pikiran supaya sinkron walaupun belum melihat. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita punya iman yang teguh, kita percaya. Saya percaya dan yakin Tuhan pasti buka jalan. Dan benar saudara, Tuhan buka jalan. Tuhan menyatakan kuasanya. Agar apa? Suami saya hidup untuk tidak lagi memakai logika, akal kita, kekuatan kita. Kalau kita udah pakai logika kita, itu tandanya kita secara tidak sadar sedang mengandalkan kekuatan kita. Gak akan bisa. Kita ini manusia lemah, manusia berdosa, banyak salahnya. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dia memberikan kuasa buat kita, kekuatan untuk bisa melewatinya. Saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, yaitu logika kita. Kita percaya dulu, walaupun belum melihat, dilatih setiap hari. Makanya Tuhan kasih supaya kita itu menghadapi hal-hal yang sulit agar iman kita bertumbuh, kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati saudara agar langgeng adalah ketika mengalami dan bisa melewati setiap proses. Orang yang melewati setiap proses dalam hidupnya tidak menyerah, tidak mengambil jalan pintas, percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Untuk itu minta sama Tuhan untuk apa? Kasih kekuatan. Ketika menghadapi kesulitan, pujilah namanya. Memuji Tuhan setiap hari di dalam hatimu. Kalau punya mulut masih bisa bicara, pergunakan mulutmu untuk memuji Tuhan. Jangan simpan-simpan suaramu. Ya, tapi pergunakan mulut untuk memuji Tuhan agar orang di kanan kiri itu mendengarkan bahwa nama Tuhan tuh harus patut kamu permuliakan.
Amin saudara, jangan gunakan mulut untuk bergosip, menceritakan keburukan orang, ya, menceritakan kesombongan atau menjatuhkan seseorang. Jangan, tetapi gunakan mulutmu untuk memuliakan Bapa di sorga. Kalau memang tidak seharusnya diomongkan, ya tidak usah omong, tetapi pujilah Tuhan. Malah justru mendatangkan rezeki buat kita, berkat buat kita kalau kita hidupnya berkenan berhadapan Tuhan. Karena rezeki bukan cuma tentang materi ya saudara, tapi jiwa yang tenang itu juga berkat. Kalau saudara memiliki jiwa yang tenang, itu berkat yang luar biasa yang gak bisa saudara beli dengan uang, gak bisa. Nemu di dunianya juga gak bisa. Tetapi orang yang memiliki jiwa yang tenang adalah orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan menguatkan saya dan saudara. Pakai firman Tuhan menjadi senjata bahwa saya harus kuat iman di dalam Tuhan. Saya menghadapi masalah, yaitu masalah saya tidak ada apa-apanya. Karena fokus saya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga saya dan saudara mampu melewatinya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan boleh izinkan kami melewati hal-hal yang sulit, kami percaya bahwa ketika kami berseru dalam kesesakan, maka Engkau akan mendengarkan, Engkau menolong kami, Engkau memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami mampu melewati semuanya. Kami percaya bahwa hidup ini tidaklah mudah, tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, ada kekuatan, sehingga kami bisa mencapai garis finish dengan bersyukur dan bahagia. Karena akhir hidup kami bukan di dunia, tetapi bagaimana kami kembali, kami datang ke surga, kami dipanggil oleh Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.